Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, potensi anak muda dan UMKM di Desa Wiurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang cukup beragam. Potensi tersebut masih perlu dimaksimalkan agar dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Oleh karena itu, Eksekutif Mahasiswa UB melalui Kementerian Sosial Masyarakat terjun langsung untuk mendorong potensi tersebut melalui Festival Desa. Dalam festival ini terdapat perlombaan bola voli untuk anak muda setempat dan bazar UMKM dari Desa Wiurejo. Berikut laporan langsung dari Desa Wiurejo. Semuanya, jadi kali ini kita sedang ada di salah satu acara yaitu Festival Desa yang diselenggarakan di Desa Wiurejo oleh Kementerian Sosial Masyarakat Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya. Bisa teman-teman lihat sendiri di belakang sedang dilakukan persiapan dari para peserta yang akan melakukan lomba voli, dan juga bisa dilihat di belakang kami ada para UMKM dari penduduk sendiri yang sedang berjalan di belakang. Yuk ikut kita. Pemirsa, rangkaian program Campestan Social Scientific Expedition 2023 yang dilakukan oleh mahasiswa FPIK UB di Pulau Saseel, Madura telah dimulai. Saat ini para mahasiswa sudah berada di pulau terluar Madura tersebut. Para mahasiswa sudah melakukan sosialisasi program kerja mereka selama melakukan pengabdian masyarakat kepada pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan juga warga. Mahasiswa FPIK UB ini akan melakukan berbagai kegiatan edukasi dan pemberdayaan selama di Pulau Saseel tersebut. Program Campestan Social Scientific Expedition 2023 merupakan program kerja mahasiswa Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan FPIK UB. Program ini berupa pengabdian masyarakat yang dirangkai dengan program Dokter Mengabdi. Beberapa kegiatan tersebut terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan pariwisata, hingga melaut bersama nelayan. Kegiatan ekspedisi ini merupakan program rutin dari mahasiswa perikanan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat wilayah pulau terluar yang ada di Indonesia. Pemirsa, waktu menjadi dua hal yang ditunggu dan dibenci kehadirannya dalam keseharian. Dalam dunia kerja juga berlaku hal yang sama. Karyawan ada yang menunggu waktu dan membenci kehadiran waktu. Hal ini menarik perhatian dosen psikologi UB, Cleo Putri Al-Yusaini, dengan memberikan psikoedukasi kepada tenaga kesehatan di klinik UB. Menurut Cleo Putri, manajemen waktu ini penting dipahami oleh karyawan ataupun siapa saja agar mereka tidak dihantui rasa khawatir dengan adanya waktu yang terus berjalan. Ritme pekerjaan dan waktu adalah dua hal penting yang saling terkait dalam rutinitas seseorang. Pergantian waktu dan perjalanan waktu menjadi hal yang dinanti dan juga dihindari. Kondisi ini membuat karyawan menjadi tidak produktif, terutama dalam mengelola dan memanfaatkan waktu.
Untuk itu perlu pemahaman terlebih dahulu mengenai konsep waktu dan pemanfaatan waktu sehingga dapat menunjang aktivitas pekerjaan dan menghindarkan dari stres. Pengelolaan waktu menjadi hal penting yang harus dipahami oleh setiap orang dalam kaitannya dengan ritme pekerjaan yang ada. Sedangkan yang akan saya sampaikan nanti adalah tentang regulasi atau pengelolaan waktu gitu. Jadi yang lebih akan didiskusikan nanti itu adalah terkait dengan bagaimana waktu itu seringkali menjadi hal yang kita tunggu-tunggu kapan saatnya tiba di satu sisi, tapi di sisi lain kadang kita sangat menolak terhadap kehadiran waktu gitu. Jadi kadang kita terburu-buru, memburu-buru waktu, tapi di sisi lain kadang kita merasa justru dikejar-kejar oleh waktu. Kapan saatnya. Jadi itu yang bagian yang akan saya diskusikan di bagian saya terkait berbagai macam miskonsepsi atau kesalahpahaman yang terkait waktu. Pemirsa, manajemen waktu yang tidak tepat dapat berakibat dalam banyak hal. Menurut dosen psikologi FISIP UB Cleo Putri Al-Yusaini, kekeliruan pemahaman hingga implementasi manajemen waktu dapat menyebabkan individu pingsan atau sakit. Menurutnya, hal ini ibarat mobil yang terus digas sehingga pada titik tertentu akan mengalami kerusakan. Cleo Putri menekankan pentingnya pemahaman dalam manajemen waktu sehingga setiap orang dapat menggunakan dan memanfaatkan waktu yang ada dengan produktif dan terhindar dari stres. Pengelolaan manajemen waktu yang tidak tepat dapat menyebabkan berbagai hal yang tidak kondusif. Salah satunya jika pengelolaan waktu tersebut tidak seimbang, maka dapat menyebabkan seseorang sakit atau kelengar. Jika terjadi hal ini, tentu akan merugikan banyak pihak sehingga perlu diantisipasi dengan memahami mengenai pengelolaan waktu. Untuk itulah Departemen Psikologi FISIP UB melakukan psikoedukasi kepada tenaga kesehatan klinik UB untuk memberikan wawasan mengenai manajemen waktu pada nakes. Materi ini diharapkan menjadi bekal bagi nakes sehingga mereka tidak khawatir dengan datangnya waktu dan juga mampu mengelola waktu dengan lebih produktif. Diskusi ini diharapkan kita akan lebih mampu bukan memanage atau mengelola waktu itu sendiri, tapi mengelola bagaimana pikiran kita, emosi kita itu bisa berelasi dengan waktu. Jadi kita bisa menjadikan waktu itu bukan sebagai lawan yang selalu mengejar-ngejar seperti hantu gitu ya. Tapi kita bisa bersahabat dengan waktu yang ada seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan bahwa ada hubungan erat antara waktu dan tingkat kestresen. Betul. Jadi stres itu kalau diterus-teruskan dan tidak dikelola secara adaptif itu bisa mengakibatkan kondisi yang dinamai sebagai burnout alias kelenger. Pemirsa, lebih dari sepekan setelah pelepasan mahasiswa membangun desa, program mahasiswa mulai berjalan. Hal ini disampaikan oleh Dr. Sujarwo dari MMDUB. Menurutnya, pada tahap awal, mahasiswa melakukan eksplorasi berbagai hal di desa dan sudah mulai mengirimkan data awal kepada pihak kampus. Menurut Sujarwo, hingga saat ini tidak ada kendala berarti yang terjadi di lapangan, namun pihak kampus melakukan monitoring dengan mengaktifkan krisis center MMDUB. Pelaksanaan program mahasiswa membangun desa sudah berjalan lebih dari sepekan. Hingga saat ini berdasarkan hasil monitoring, semua program berjalan lancar sesuai dengan rencana. Belum ditemukan kendala berarti yang terjadi di lapangan. Pada fase saat ini, para mahasiswa sudah melakukan komunikasi dan melakukan sosialisasi program kepada stakeholder yang ada di masing-masing desa. Para mahasiswa juga aktif melakukan berbagai inisiasi kecil sebagai solusi dari berbagai hal yang mereka temukan di lapangan. Sujarwo optimis program MMD pada tahun ini akan berjalan lancar sesuai dengan program kerja yang sudah ditentukan. Kalau dari sisi teknis kelihatan sudah berjalan relatif sangat lancar, dan kalau dari sisi substansi kita ini kan fungsi eksplorasi ya, periode 1 ini fungsi eksplorasi dan itu adik-adik mulai memberikan inputting
mulai dari dokumentasi foto, nanti dokumentasi video, dan nanti mulai minggu depan mulai ada survei-survei tematik yang nanti akan dikerjakan oleh adik-adik. Pemirsa melakukan monitoring aktivitas mahasiswa di 1000 desa se-Jawa Timur bukan persoalan mudah. Dibutuhkan sistem dan manajemen monitoring yang terukur dan efektif dalam penggunaannya. Hal ini sudah menjadi prosedur standar UB dengan mengaktifkan Krisis Center MMDUB. Menurut Ketua MMDUB Dr. Sujarwo, Krisis Center tersebut sudah aktif sejak hari pertama keberangkatan mahasiswa. Krisis Center ini dilengkapi dengan aplikasi MMD dan 2 call center yang siap selama 24 jam untuk melayani kegiatan mahasiswa. Untuk melakukan monitoring kegiatan mahasiswa di 1000 desa Jawa Timur, panitia MMD telah mengoperasikan Krisis Center selama 24 jam. Krisis Center ini dilengkapi dengan call center Halo MMD, aplikasi MMD, grup WhatsApp, dan juga perangkat lainnya. Dari Krisis Center ini, panitia melakukan filter informasi yang beredar dan melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut. Selain itu, Krisis Center juga memberikan berbagai masukan untuk langkah selanjutnya jika terjadi permasalahan di lapangan. Melalui Krisis Center ini, panitia dan pimpinan universitas memiliki informasi yang akurat sehingga dapat melakukan langkah selanjutnya yang diperlukan. Kayak sudah menjadi SOP kegiatan ya, bahwa volume mahasiswa yang kemudian di lapang itu harus ada fungsi mitigasi kalau ada permasalahan, sehingga saat kita memberangkatkan adik-adik, mulai dari situ persiapan menuju krisis center sudah dilakukan. Begitu mereka sudah di lapang, itu krisis center aktif. Nah, kita ada dalam hal ini ada Halo MMD untuk reporting dalam bentuk teks, nanti akan ke aplikasi MMD. Kemudian ada yang bentuk call center. Call center ini kalau memang emergensi, kemudian segera telepon nomor itu, ada hotline numbernya. Kemudian kita juga masih aktif di WA group, tetapi memang kalau WA group kan tidak dikhususkan untuk hal yang krisis ya, sehingga kita lebih rely di kita bergantung di Halo MMD dan call center untuk krisis center itu. Pemirsa, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya saat ini memiliki 7 prodi. 5 prodi sudah memiliki akreditasi nasional dan internasional. Dekan Fakultas Hukum UB Dr. Aan Eko Widiarto pada sambutan orasi ilmiah Disnatlis FHUB ke-66. Menurut Aan, 5 prodi tersebut sudah mengantongi akreditasi internasional AKAS sehingga memiliki kredibilitas yang memadai. Fakultas Hukum terus melakukan berbagai upaya perbaikan agar semakin kompetitif dan mampu memberikan kontribusi terbaik dalam ilmu hukum dan kancah nasional maupun global. Fakultas Hukum tahun ini memasuki usia ke-66 tahun. Dengan usia tersebut, Fakultas Hukum UB sudah memiliki 7 program studi baik strata 1, magister, hingga program doktor. Program tersebut berada di kampus UB Malang dan kampus UB Jakarta. Fakultas Hukum memiliki 2 prodi baru, yaitu Magister Ilmu Hukum di UB Jakarta dan Magister Kenotariatan di UB Jakarta. Kedua prodi ini memiliki akreditasi B, sedangkan 5 prodi lainnya sudah akreditasi internasional. Fakultas Hukum mempunyai 7 program studi. Ada Sarjana Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum, kemudian Doktor Ilmu Hukum Jakarta, dan kelima yang saya sebutkan tadi, alhamdulillah akreditasinya sudah unggul dan internasional, ya, AKAS. Ya.
Kemudian 2 program studi lagi ini baru kami buka, yakni Magister Ilmu Hukum Jakarta dan Magister Kenotariatan Jakarta. Akreditasinya B karena memang baru tahun ini. Memasuki usia ke-66 tahun, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terus berbenah untuk menatap dunia global. Dekan Fakultas Hukum Dr. Aan Eko Widiarto mengatakan bahwa pihaknya ingin memberikan manfaat besar bagi pengembangan ilmu hukum dalam kancah nasional dan internasional. Saat ini Fakultas Hukum sudah masuk peringkat 300 dunia dan ditargetkan dapat masuk dalam peringkat 100 dunia. Eko optimis dengan kerjasama yang kompak dengan semua stakeholder, target ini akan mencapai hingga Fakultas Hukum UB dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Dekan Fakultas Hukum UB, Dr. Aan Eko Widiarto menyampaikan bahwa pada usia ke-66 tahun saat ini, Fakultas Hukum sudah meraih peringkat 300 dunia. Selanjutnya, Fakultas Hukum UB ini akan melangkah untuk meraih peringkat 100 dunia. Untuk itu saat ini Fakultas Hukum selalu berupaya melakukan berbagai pembenahan di berbagai bidang agar dapat tampil kompetitif secara global. Dr. Aan mengaku optimis target yang juga dicanangkan oleh Rektor UB dapat dicapai dengan kerjasama dan kekompakan semua stakeholder di FH dan UB. Sebagaimana tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Ketua Panitia bahwa kita ingin agar manfaat dari Fakultas Hukum ini semakin besar bagi bangsa, negara, bahkan dunia. Dengan dipimpin oleh Bapak Dr. Ali Safaat, kita sudah mencapai 300 dunia. Ya. Ke depan keinginan kita dan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 100 dunia. Ya. Tadi Pak Rektor sudah mencanangkan itu juga. Ini menjadi sebuah upaya berat tentunya. Bagaimana bisa menjadi Fakultas Hukum yang by subject di GS-Star itu 100 dunia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.